Pernah nggak sih lu ngerasa kesel banget cuman gara-gara ada orang yang nyinggung harga diri lo? Atau malah jadi semangat gila-gilaan karena dibilang lu nggak bisa? Nah, itu namanya ego. Ego itu sebenarnya apa sih? Kalau gua kasih analogi sederhana, ego tuh kayak api. Api yang lu butuhin di tengah musim dingin buat angetin badan lu, tapi kalau apinya kebesaran juga bisa ngebakar rumah lu. Itulah ego. Ego itu bagian dari diri kita, semacam identitas dan rasa diri yang bikin lu bisa bilang, ini gua, ini batasan gua, ini tujuan yang mau gua capai. Jadi jangan salah, ego itu sebenarnya perlu. Tanpa ego, lu mungkin bakal jadi orang yang gampang buat diinjek-injek, nggak punya arah, dan nggak punya rasa percaya diri. Masalahnya, banyak orang ngelihat ego kayak musuh. Padahal, kalau menurut gua, ego itu bukan musuh, bukan juga temen. Ego itu lebih kayak penumpang dalam hidup lu. Kalau lu yang pegang setir, hidup lu bakal aman. Tapi kalau ego yang nyetir lu, siap-siap lu bisa nabrak. Kalau lu pengen tahu kenapa ego itu bukan musuh dan bukan juga teman, tonton video ini sampai selesai, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, apakah ego itu penting? Jujur aja, gua ngerasa kalau tanpa ego, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Kedengeran aneh? Enggak juga. Coba bayangin gini, lo lagi main bola, ada yang nyeletuk, kalau lo itu nggak bisa main bola, lo cuman beban. Lo nggak dikasih operan bola sama sekali. Dan tiba-tiba lo panas, pengen ngebuktiin kalau lo bisa. Itu ego. Ego yang sehat bisa jadi bahan bakar. Dia bisa dorong lo buat berkembang, bikin lo berani ambil risiko, bikin lo punya rasa percaya diri lebih. Lo pasti sadar juga kan, atlet, pebisnis, seniman, semuanya punya ego yang kuat. Tapi, bedanya mereka tahu kapan harus rem biar nggak kebablasan. Masalahnya, banyak orang yang gue temuin itu salah kaprah. Mereka pikir ego itu cuma bikin sombong, akar dari arogansi dan kesombongan. Well, nggak salah, tapi ego itu juga yang bisa bikin lo disiplin. Lo pernah ngalamin gini nggak? Lo malas bangun pagi buat lebih produktif. Ego lo nih ngomong, masa kalah sama rasa mager, kalah sama orang lain yang mungkin nggak lebih beruntung daripada hidup lo. Bagian kedua, pentingnya punya ego. Ego tuh pedang bermata dua. Kalau lo tahu cara makainya, tajamnya bisa ngasih lo kemenangan. Kalau salah pegang justru bisa nyayat diri sendiri. Nah, di sisi positifnya, ego punya beberapa manfaat besar buat hidup lo. Bahan bakar ambisi. Orang-orang sukses, entah itu atlet, pebisnis, atau seniman, biasanya punya ego yang tinggi. Kenapa? Karena ego bikin mereka percaya diri buat ngambil langkah yang orang lain nggak berani ambil. Kita ambil contoh aja, Cristiano Ronaldo. Dia sering dianggap arogan, tapi justru ego itu yang bikin dia disiplin latihan gila-gilaan. Banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena keburu down duluan sama omongan orang lain. Ego bikin lu mikir, bodo amat sama omongan mereka, gua harus tetap jalan, gua harus tetap menang. Ego jadi pemicu kompetisi yang sehat. Orang dengan ego tinggi bisa buat disiplin dan terarah sama tujuan. Ego bikin orang pengen selalu jadi yang terbaik. Tanpa ego, orang bakal nggak punya daya juang. Ego juga bikin lo punya sense of self. Lo bisa berdiri tegak dan bilang, gua punya value dan gua berhak mendapatkan sesuatu sesuai value gua. Terdengar egosentris, tapi tanpa itu lo bakal gampang hanyut ikut arus, nggak punya arah, dan siap buat diinjak-injak sama orang lain. Ego bisa ningkatin standar lo. Orang sukses itu jarang puas. Percayalah, adanya ego justru bikin lu bisa ningkatin standar hidup lu lebih baik. Lu jadi punya determine yang tinggi, lu pengen improve terus di suatu area yang lu sukai. Satu hal yang mau gua note di sini adalah ego itu alat. Masalahnya bukan di ego, tapi gimana cara lu pakai ego. Kalau lu bisa ngarahin ego ke arah yang bener, dia bisa jadi bensin yang bikin lu lari ke tempat yang lebih jauh. Bagian ketiga, kenapa ego bisa merusak diri? Kalau tadi bahas manfaat ego, sekarang waktunya lihat sisi gelapnya. Nggak bisa dipungkiri, banyak yang jatuh, gagal, hancur karena ego. Pertama, ego bikin lo nggak mau denger kritik. Lo bisa ngerasa paling bener, paling jago, paling tahu segalanya. Padahal, mungkin orang lain udah ngasih lo saran atau masukan setengah mati yang akhirnya malah buat lo jatuh sendiri ke jurang. Kedua, ego bikin lo buta sama realita. Ada orang yang udah tahu salah arah, salah tujuan, tapi karena gengsi, tetap ngontot jalan, ngotot sama isi pikirannya sendiri, ujung-ujungnya nyasar sendiri, nggak pernah nerima realita yang ada. Ketiga, ego bikin lo ngerendahin orang lain. Lu bisa ngerasa lebih jago daripada siapapun, meski lu sebenarnya baru butuh bantuan. Padahal kesuksesan seringkali hasil kerja tim, bukan one man show. Keempat, ego bikin lu gampang terprovokasi.
Sedikit-dikit tersinggung, sedikit-dikit marah, kayak hidup lo jadi ajang pembuktian terus. Biasanya lo jadi gak punya temen karena nggak bisa diajak bercanda dan berujung nyakitin diri sendiri. Lo nggak punya self-control. Kelima, ego bikin lo berhenti berkembang. Bisa buat lo merasa udah cukup jago, lo jadi berhenti belajar. Padahal dunia nggak pernah berhenti berkembang dan akhirnya lo kejebak di lingkaran setan. Poin nomor 2, intinya, ego bisa jadi bahan bakar, tapi kalau lu nggak tahu cara ngendaliin, bisa jadi bom waktu buat diri lu sendiri. Bagian keempat, buku Ego is the Enemy. Lu pasti pernah denger bukunya Ryan Holiday, Ego is the Enemy, dari judulnya itu aja udah nyentil banget kan? Nah, alasan kenapa buku itu jadi relevan banget karena Ryan Holiday ngelihat satu pola yang buat banyak orang hancur, bukan karena pintar ataupun berbakat, tapi justru karena ego mereka sendiri. Kayak kita bahas di atas, ego itu bisa bikin orang buta. Saat karir lu lagi naik-naiknya, ego bisa bikin lu ngerasa enggak butuh belajar lagi, enggak perlu dengerin omongan orang lain, bahkan omongan bawahan lu. Padahal omongan orang awam atau baru malah bisa buka perspektif baru tentang diri lu. Dan saat lu gagal, ego bikin lu denial sama keadaan, lu cuman bisa nyalahin orang lain, kecuali diri lu sendiri, atau saat lu mencapai sesuatu, ego bikin lu mabok pujian sampai lupa kerja keras, kerja sama tim yang bikin lu ada di posisi saat ini. Makanya Ryan Holiday bilang ego itu musuh dalam selimut. Lu nggak akan sadar dia ada, tapi pelan-pelan bakal ngegerogoti diri lu. Dia bisa bikin lu jatuh tepat di puncak sukses. Itu yang bikin Ego is the Enemy sebagai wake up call buat banyak orang. Jangan sampai lu jadi korban atas kesombongan lu sendiri. Ryan Holiday itu nunjukin bahwa musuh terbesar manusia bukan kompetitor atau sistem. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Lebih spesifik lagi, ego yang enggak kita sadari dan kendalikan. Bagian 5, manfaat mengontrol ego. Kalau lu bisa ngontrol ego, banyak hal yang bisa lu capai. Pertama, lu bisa tetap percaya diri tanpa harus arogan. Lu jadi berani maju, tapi nggak gampang jatuh ke lubang sombong. Kedua, hubungan lu sama orang lain bakal lebih sehat. Lu bisa dengerin kritik tanpa sakit hati, lu bisa kolaborasi tanpa harus jadi yang paling dominan. Selain nggak jadi anti kritik, lu bisa jadi pendengar yang baik buat sekitar lu, pasangan, keluarga, teman, kolega, kenalan, siapapun. Bahkan, ketika karir lu di atas, lu masih bisa dengerin masukan atau saran-saran dari bawahan lu yang mungkin punya potensi lebih dari diri lu. Ngontrol ego juga bikin lu lebih fokus ke tujuan jangka panjang. Lu nggak gampang ke distract sama pengakuan instan atau tepuk tangan orang. Lu jadi tahan banting, bisa nahan diri buat nggak asal reaktif, tapi responsif, dan akhirnya bisa growth lebih cepat. Dan yang paling penting, lu bisa nemuin keseimbangan. Lu bisa jadi ambisius, punya standar tinggi, bisa ngeraih kesuksesan, tapi tetap rendah hati. Intinya, ketika lu bisa ngendalin ego, lu bukan cuma bisa ngejar kemenangan, tapi juga bisa bertahan di puncak tanpa harus jatuh karena kesombongan lu sendiri. Apakah kamu masih menolak ego? Jadi ego itu bukan musuh yang harus lu buang, justru menurut gua, ego berguna buat lu bertahan di dunia rimba. In order to survive, semua tergantung gimana lu ngelolanya. Kalau lu bisa pakai ego di waktu yang tepat, dia bisa jadi bensin buat ngedorong lu mencapai hal yang luar biasa. Kenalin ego lu, sadar sama ego yang lu punya, belajar kendalin ego lu. Tahu kapan harus pakai ego, tahu kapan harus kontrol ego. Karena ujung-ujungnya yang nentuin lu naik level atau enggak itu diri lu sendiri, bukan orang lain. Kira-kira ego udah buat lu jatuh atau malah buat lu punya daya juang yang tinggi? Kalau lu suka sama konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kasih tahu juga pendapat lu, penting enggak sih ego buat diri lu? Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya.